Hai, selamat datang kembali di Otomotif Terbaru. Baru-baru ini banyak rumor yang menyebutkan bahwa akan hadir salah satu jenis kendaraan, khususnya mobil yang diusung dengan desain sejuta umat. Bisa dikatakan sebagai mobil sejuta umat, lantaran sejak dari dulu hampir semua orang menyukai jenis mobil seperti ini. Namun, perlu kalian ketahui ya sahabat otomotif, jika mobil yang akan meluncur ini datangnya dari pabrikan Honda loh. Jadi penasaran seperti apa ya kiranya? Yuk cari tahu guys. Namun jangan lupa ya untuk tetap tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar otomotif. Number 1. Tersedia pilihan mesin yang banyak. Sepertinya pabrikan Honda emang lagi tancap gas banget nih. Hal itu sangat terlihat dari beberapa mobil-mobil produksi terbaiknya. Setelah M7X yang katanya diluncurkan sebagai pengganti BR-V di tahun 2021, kini Honda lagi dan lagi mau meluncurkan SAF yang bakal menjadi HR-V 2022. Padahal sih, untuk M7X-nya saja masih belum resmi keluar. Nah, sekarang sudah ada wacana baru. Honda mah semakin menonjolkan karismanya saat ini. Kabarnya sih, untuk HR-V 2022 ini bakal diberi nama Honda Vezel dan bakal menjadi calon mobil sejuta umat loh. Honda memang tidak hanya memproduksi sebuah kendaraannya yang hanya nampak bagus dan istimewa dari segi desain. Namun, pabrikan ini juga sangat memperhatikan sebuah mesin yang digunakan oleh kendaraan tersebut. Semua itu agar pelanggannya tidak kecewa tentunya guys. Kini Honda telah meresmikan Honda Vezel HR-V 2022 yang memiliki konsep AMP Up Your Life di negara Jepang. Mobil ini lebih dominan bermain dalam rancah pasaran kelas menengah ke atas. Hal yang menjadi buruan dari pecinta otomotif karena banyaknya rumor yang beredar jika mobil yang satu ini juga tersedia dan ditawarkan dalam hybrid. Jadi di sini adanya suatu kolaborasi dari mesin bensin dan motor listrik yang dikenal dengan eHEV. Model ini difungsikan dalam suatu kendaraan yang bertenaga SAF tapi lebih bertenaga. Caranya itu cukup mudah, yaitu hanya dengan mengklaim sein baterai dari motor ke mobilnya. Setelah ditelusuri lebih detail, ternyata mobil ini memiliki performa tenaga maksimal 131 PS atau setara dengan 129,2 tenaga kuda dan telah memiliki torsi puncak 253 Nm. Kemudian, mobil listrik itu disinkronkan dengan mobil yang memiliki performa mesin bensin berkapasitas mesin 1500 cc dengan tenaga yang dihasilkan maksimal 106 PS atau setara dengan 104 dk dan torsi puncak 127 Nm. Sepertinya keunggulannya tidak hanya itu saja ya sahabat, namun masih banyak beberapa keunggulan yang bisa dilihat dari sosok unit mobil yang satu ini. Honda Vezel HR-V ini tersedia dengan 3 varian hybrid, yaitu eHEV-X, eHEV-Z, dan eHEV Play. Bahkan sampai ada pilihan untuk penggerak 4 rodanya itu loh. Nah, sepertinya sangat istimewa ya. Memang deh, Honda selalu memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Untuk mobil yang tidak menggunakan bensin atau non-hybrid, diusung dengan menggunakan mesin 1500 cc DIHC IVT dengan tenaga yang bisa dihasilkan 11,3 dan torsi puncak 142 Nm pada putaran mesin 4300 rpm. Number 2. Konsep long cabin.
Jika berbicara tentang desain, sepertinya industri otomotif Honda sudah mendesainnya semewah mungkin. Apalagi diusung dengan desain slug dan long cabin. Jadi, jika dilihat dari kasat mata, sudah nampak sekali tampilannya lebih segar karena memiliki kemasan yang lebih padat. Tidak hanya itu saja, ada beberapa fitur canggih dan mewah yang terdapat pada mobil yang satu ini. Pada mobil ini sudah ada fitur keselamatan yang disebut dengan Honda Sensing. Uniknya lagi, ada fitur yang belum terdapat pada mobil konvensional lainnya loh, yaitu tersedianya fitur bagasi belakang yang bisa buka tutup hanya dengan sentuhan. Widih, keren banget kan? Itu bukan sulap loh guys. Number 3. Benar nggak tuh, mobil Vezel HR-V ini masuk Indonesia? Beberapa tahun lalu, mobil ini memang sudah masuk dalam pasaran industri otomotif Jepang. Nah, bagi kalian yang tergiur dan tertarik dengan mobil yang satu ini, tidak perlu khawatir. Karena mobil e-HEV ini benar-benar akan masuk Indonesia, tapi untuk tahun yang akan datang. Tepatnya yaitu tahun 2022. Tinggal menunggu beberapa bulan lagi ya kan guys? Jadi masih ada kesempatan untuk mengumpulin uang buat beli mobil mewah ini. Untuk mobil transmisi penggerak roda depan memang sudah cukup lumrah dipakai oleh beberapa mobil crossover kekinian. Penggerak roda depan atau Confinders yang disingkat dengan FBD berfungsi menawarkan kelincahan jika terjadi pada jalanan yang cukup padat. Number 4. Eksterior. Vezel ini memiliki gaya soft khas dengan desain yang terinspirasi dari Coupe Compact. Model baru tersebut mewujudkan filosofi desain mulus, bersih, dan modern. Pada bagian eksteriornya, mobil ini menyematkan desain grill baru yang berkesan tangguh. Bentuk bodi dengan kap mesin panjang serta memiliki sisi-sisi yang lebih tajam. Dari itulah, menambah keamanan pada bagian interior. Tidak hanya sampai di situ saja, untuk bagian tengah kap mesin terlihat lebih rendah dan datar dengan garis bahu yang memproyeksikan stabilitas dan keamanan, serta menambah estetika dari sebuah SUV. Number 5. Keunikannya. Keunikannya, e-HEV ini telah mempertahankan fitur Magic Seats yang menawarkan fleksibilitas pelipatan kursi. Nah, jadi dengan fitur ini Anda sudah bisa mengatur keadaan di dalam mobil tergantung pada ruang kargo yang dibutuhkan. Jadi, masih nunggu apa lagi guys? Sudah banyak loh keistimewaan yang ditawarkan dari mobil ini. Tidak hanya moda umum saja, tapi sudah dibuktikan dengan kehadirannya. Number 6. Harga lebih murah dengan penggerak roda depan. Karena diusung dengan menggunakan fitur penggerak roda depan, maka banyak yang mengatakan jika harga mobil ini lebih murah. Hampir semua pabrikan otomotif saat ini memproduksi sebuah kendaraan yang disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Karena mobil ini lebih mengacu pada perjalanan di jalan raya, maka tak heran jika didesain dengan penggerak roda depan. Sepertinya sudah cukup ya untuk membuat kesan lebih menariknya. Produsen Honda memakai penggerak roda depan karena fitur ini bisa membuat harga sebuah kendaraan lebih murah dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fitur tersebut. Menurut pabrikan, ternyata perakitan penggerak roda depan itu lebih murah dibandingkan dengan harus menggunakan penggerak roda belakang. Dari alat dan bahan yang dibutuhkan juga sangat terlihat jelas ya guys.
Number 7. Harga yang ditetapkan untuk mobil ini. Mungkin banyak yang menunggu pembahasan ini ya kan? Nah, untuk mobil jenis ini sudah pernah dijual di Jepang pada tanggal 21 April 2021 lalu. Karena memiliki banyak varian, jadi harganya juga bervariasi ya guys. Mulai dari harga 300 juta hingga 450 juta rupiah. Seperti itulah kiranya kisaran untuk harga yang akan dibanderol nantinya.